cepat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Haleluya Yesus, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi, bukan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, bagaimana kami tenang menghadapi masalah hidup kami yang terus senantiasa menghampiri. Dan kami bersyukur Tuhan, di minggu ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami lebih jauh ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah Tuhan isi hatimu, supaya kami mengerti, kami menanggapi dengan positif, sehingga membuat hidup kami juga bisa mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu yang positif. Terima kasih ya Tuhan, banyak pergumulan dalam hidup kami, tetapi kami percaya bersama Tuhan, tentunya kami cakap untuk melakukannya. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan saudara, tidak terlambat saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru, karena masih Januari, dan di Januari tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan diberkati di situ. Kemudian kita juga nantinya akan mendoakan juga untuk teman-teman kita yang sudah ditunjuk dan akan terus bergulir sampai kepada minggu-minggu ke depan. Amin saudara. Nah saudara, saya akan berbicara mengenai topik tentang iman di bulan ini, tetapi hari ini spesifik tentang doa meneguhkan iman. Bantu ya Pak. Nah saudara sekalian, pembacaan kita dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saudaraku, suatu saat ada seseorang yang dia bilang kepada istriku, dia ada di sebuah gereja yang besar, dan dia bilang di akhir pembicaraan, emang lu pikir gua bangga dengan gereja gua? Tetapi dia puluhan tahun ada di situ saudara. Dan saya katakan bahwa banyak orang di tahun baru itu ada yang up, ada yang down. Betul ya? Ada yang memutuskan sesuatu, tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang dewasa dalam iman, gesekan apapun itu tidak akan membuat dia turun, tetapi akan tetap naik. Tidak membuat dia menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Nah saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai hal ini tentunya di minggu-minggu pertama, kedua, sekarang minggu ketiga di Januari ini. Kita akan membaca di sini di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai yang ke-46 saudara. Judulnya di Taman Getsemani. Ini ada juga di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 dan juga Markus 14 ayat 32 sampai 42. Cara pandang yang berbeda dari ketiga penulis ini, tetapi intinya sama saudara. Bukan menambahi ataupun mengurangi firman Tuhan. Baik, kita akan baca sama-sama. Saya akan membaca ayat 39. Saudara membaca setelahnya sampai kita berakhir di ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Silakan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tubuhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Saudara sekalian, dalam menghadapi pergumulan, tidak cuma bumi, tidak cuma Roh Kudus, tidak hanya Tuhan yang menginspirasi kita berdasarkan firman Tuhan, tetapi malaikat surga pun turut campur, saudara. Ikut campur dalam segala kebaikan. Setuju? Di dalam ayat 43 mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, kita bisa menghadapi persoalan apapun juga, tetapi yang harus tetap diingat bahwa surga tetap melihat kita. Bahwa Tuhan tetap mendengarkan segala pergumulan kita. Tuhan melihat apapun doa-doa kita. Dan Dia tampung tetesan air mata kita. Seberapa jauh kita sudah meneteskan air mata di dalam pergumulan kita, itu tidak pernah sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap pergumulan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita berseru kepada Tuhan. Tentunya saudara, yang paling baik ketika kita menghadapi pergumulan adalah berseru kepada Tuhan. Berserunya bagaimana saudara? Berseru itu bukan sebenarnya yang kita teriak-teriak, tetapi adalah sebuah sikap yang kita betul-betul membutuhkan supaya Tuhan mendengar, saudara. Kita nggak membutuhkan corong seperti ini, kita juga nggak membutuhkan seperti teman-teman kita. Setiap mereka mau melakukan ibadah, ada corong yang keempat sudut, saudara. Utara, selatan, barat, timur, saudara. Untung saja nggak ke atas, yang benar sebenarnya ke atas, saudara. Karena Tuhannya dipanggil. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar di atas? Di atas mana? Di atas sana. Nah, ketika bumi berputar, maka Tuhan bisa pindah. Oh, di sono. Tetapi saudara, berseru artinya sebuah kehendak yang betul-betul sungguh. Saya harus berseru kepada Tuhan. Saya harus datang mengadu kepada Tuhan. Dan ini tidak cuma sekali, saudara. Kalau saudara meminta bantuan, Bang, tolong dong, belum berangkat, kita teriak lagi, Bang, tolong saya, ini betul-betul ini. Sampai 3 kali, berarti betul-betul kamu membutuhkan saya. Lihat ekspresinya, lihat hitungan yang ketiga, dan akhirnya si abang bilang, oh iya benar, berarti lu benar-benar minta tolong ya. Nah saudara, berapa kali kita harus berdoa, berapa lama kita harus berdoa kepada Tuhan? Berapa? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Saya pernah sekali doa, itu langsung dijawab paginya. Tetapi sekali seumur hidup, banyak kan nggak dijawab, saudara. Banyak yang saya minta kepada Tuhan, dan akhirnya sudah nggak dijawab, kita bilang kan, aku kan hambamu Tuhan, aku kan pendetamu, aku kan gembala sebuah jemaat, masa Tuhan nggak dengar sih? Kita berpikirnya semakin rohani kita, status rohani kita naik, Tuhan itu semakin dekat. Itu kan pikiran kita kan. Tetapi yang saya pelajari adalah ketika seorang semakin naik di hadapan Tuhan, posisinya semakin tinggi di hadapan Tuhan, itu hentakannya semakin gede, saudara. Semakin tupai ada di atas, itu semakin goyangannya luar biasa, saudara. Suatu kali monyet ada di atas. Kemudian waktu angin kencang, saudara, dia semakin kencang tuh. Saudara pernah lihat kan video anak-anak monyet tuh? Ya, monyet kalau masih anakan tuh lucu. Demikian pula anak-anak kita waktu masih kecil kan lucu, saudara. Kalau udah gede, waduh, kelucuan, saudara. Nah, anak monyet itu kadang-kadang sama anak ayam, anak bebek, kadang-kadang sama anjing, begitu ya. Sama-sama kecil bagus, saudara. Tetapi kalau udah gede, itu udah punya taring, menakutkan. Nah, kita melihat bahwa dia itu semakin kencang dia. Memegangnya semakin kencang. Pohon cemara, itu ya. Ya, ada lagu dulu. Di pucuk pohon cemara,
apa? Burung kutilang. Bunyinya bagaimana? Nah, emang ada burung kutilang. Sampai hari ini saya di pasar burung atau ketemu burung kutilang nggak pernah suaranya kayak gitu. Nggak pernah itu. Pengarang lagu yang konyol juga, tetapi anak-anak suka aja melakukan itu. Yuk Bu, Mah, kita beli yuk burung di pasar. Burung apa? Burung kutilang. Kenapa? Saya pengen dengar bunyinya betul nggak? Nah gitu. Ternyata setelah ditunggu-tunggu sebulan nggak, tetap suara burung aslinya, saudara. Maupun itu burung kutilang ada di Amerika, mau ada di Afrika atau di Asia, itu saya pikir suaranya sama. Demikian pula ayam, saudara. Ayam Arab bagaimana berkokoknya? Kan nggak beda, sama lah. Ya ayam begitu, saudara. Nah, tetapi ketika monyet itu mulai tiupnya agak landai begitu ya, agak sepoi-sepoi, dia kok merasa ada sesuatu yang di pikirannya. Akhirnya lama-lama ngantuk, jatuh, saudara. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga, saudara. Sepandai kita menjaga diri, saudara, lama-lama kita juga bisa jatuh. Ketika terbentur tembok atau jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan. Berapa kali jalan buntu ada di depan kita, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya sering kali menghadapi seperti itu. Kadang ngomong salah ya sebagai hamba Tuhan tuh, tetapi nggak ngomong juga salah. Jawab chat terlalu panjang salah, terlalu pendek juga salah. Diem saja juga salah. Kasih emoticon bisa berarti lain. Jadi buat saya, apa ya sekarang zaman medsos ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan? Yang tentunya orang-orang lain yang membacanya itu mengenal kita sebagai sosok apa? Ketika saudara menyadari bahwa orang tersebut yang akan saya kirimi WA ini adalah menganggap saya sebagai apa, itulah yang menjadi barometer ukuran kita. Apakah kita menuliskan panjang, sepanjang apa, atau sepanjang apa, saudara. Terus kemudian saya berpikir, wah kalau kata-kata kalimat saya, bahkan khotbah kata pun saya tuliskan banyak orang, beberapa orang, tidak banyak, tetapi mulai mem-WA saya. Kamu bertujuan kepada saya? Oh tidak. Nah, saya kan tulis status di WA itu untuk semua orang. Jadi teman-teman saya di WA itu ribuan, saudara. Jadi saya nggak bermaksud kepada satu orang, tetapi ada juga. Nah serba salah kan. Nah, akhirnya saya berpikir, ya udah berarti ayat firman Tuhan saja saya sampaikan. Tetapi itu juga ada yang nyinggung. Ih Pak Gembala tahu aja tentang keadaan saya. Sukanya nyinggungin orang aja. Nah saudara, banyak orang jangankan tersinggung berat, saudara, nggak disalami sama gembalanya bisa pindah gereja, saudara. Apalagi hal yang lain, saudara. Tetapi saya pikir saudara mesti punya ketetapan hati. Meskipun Pak Gembala ngusir saya nggak akan pernah pergi ke gereja, dari gereja itu, kecuali hal-hal yang sangat esensial. Tetapi kami menjagalah untuk itu semuanya. Karena gini saudara, jangankan yang ada di dalam, kita kan sedang mencari jiwa yang di luar. Jiwa yang di luar itu konyol-konyol, saudara. Kasar-kasar, pokoknya kata-katanya itu udah amburadul semuanya. Kalau dalam bentukan itu fisikal, itu udah kotor semuanya. Tetapi kita berusaha mencari yang itu kan. Bermakna adalah dia masuk tuh kotor, nanti keluar menjadi baik. Nah kadang-kadang kita sudah ada di dalam, kita berusaha untuk orang itu nggak ada di kita. Kadang-kadang agak kebalik ini. Kita itu pencari jiwa atau pengusir jiwa, kan begitu saudara. Nah makanya perhatikanlah saudara bahwa kami ini sebagai seorang bapak rohani, ibu rohani, tentunya kami menganggap semuanya akan disamakan. Meskipun dalam bentukan yang lain itu bisa ketersinggungan oleh yang lain. Kadang orang berpikir, Pak, kita itu kurang setia apa? Kita kurang lama apa? Gitu ya saudara. Nah, pahamilah bahwa bapak ibu kita itu memperlakukan setiap anak beda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Tetapi 2023 sudah terlaksana dan apapun yang telah terjadi kita coba melupakan itu.
dan kita menuju kepada 2024 dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, di zaman medsos ini lebih baik kita ketemu langsung itu lebih mudah. Karena kalau ketemu langsung itu kejawaannya keluar. Iya Pak, monggo, silakan gitu ya. Tetapi kalau sudah di luar saudara, kayak misalnya kita punya anak saudara, kalau di depan kita tuh nangis jeritan kita diemin aja. Tetapi kalau di balik tembok dia jerit, kita segera nervous di situ. Ada apa anak saya? Kenapa anak saya? Nah begitu. Nah kira-kira begitulah. Makanya saudara, kalau dulu itu mulutmu adalah harimaumu. Tetapi sekarang ini yang jadi maung bukanlah mulut kita. Banyak orang diemnya luar biasa, udah oke. Tetapi jari-jarinya tajam saudara. Meskipun kukunya pendek-pendek. Tetapi kalau sudah nulis itu jadi tajam. Nanti dijawab lagi tajam lagi. Dijawab lagi tajam lagi. Makanya saya bingung saudara. WA group itu penting gak penting? Gak ada di admin misalnya orang tersinggung. Apalagi itu ditutup orang tersinggung lagi. Gak dibuat kita butuh komunikasi. Ya. Nah makanya saudara sekali kita akan tertibkan pada 2024 itu tentang grup-grup WA itu supaya benar-benar bisa buka tutup gitu. Pada saat kita membutuhkan untuk survei, kita butuh ngomong sama yang lain, kita buka. Nah di luar itu nanti ditutup lagi. Tapi jangan tersinggung. Di grup pendeta juga begitu, buka tutup saudara. Suatu saat dibuka kan, nah, akhirnya apapun tampil. Karena pendeta semua sinode kan. Nah saya bilang kepada admin, tolong itu ditutup lah. Supaya admin saja. Oh enggak Pak, kita kan terbuka kepada orang. Setelah partai keluar, ada iklan keluar, menu makanan keluar, jualan keluar. Oh iya Pak, butuh di admin. Ntar ada informasi dibuka lagi. Kayaknya mesti buka tutup sudah. Ya, makanya saudara sekalian di WA grup kita nanti coba saya tertibkan. Seandainya pun mesti buka tutup, itu ada alasannya untuk menjaga sesuatu dan banyak hal. Kadang saya bingung, kita tulis langsung dijawab, saya suka. Tetapi ada juga yang suka menjawab tetapi nggak bertanggung jawab. Vocabnya beda kan, vocabnya beda, ditutup left. Lah gimana ini caranya ya? Nah makanya saudara sekalian, saya berpikir bahwa ada hal yang memang harus bersambut. Dan juga untuk kepengurusan komisi dan sebagainya pada 2024, saya mungkin menunjuk ketuanya saja. Dan nanti tunjuklah orang yang penting. Wakil tidak selalu penting. Bendahara, sekretaris mungkin lebih penting daripada wakil. Karena kita masih kecil. Kemudian untuk yang lain, itu kalau ada dalam kegiatan. Begitu ya. Jadi untuk kegiatan saja, misalnya kita mau mengadakan kenaikan, nah itu butuh ada orang yang survei, ada bagian transportasi. Kadang kalau dari awal kita sudah tunjuk transportasi, sepanjang tahun dia mikir kita mau transportasi kemana, akomodasi misalnya kita akomodasi mau kemana kan bingung ya. Jadi oleh sebab itu ketua, bendahara, sekretaris, habis itu di kegiatan saja nanti kita buat kepengurusan untuk mengatasi program. Jadi kepengurusan kita lebih kepada kepengurusan program. Setuju? Itu lebih kondusif dan ganti-ganti orang. Kalau kepengurusan yang tetap, aduh saudara kita sudah gak enak, dia tetap di situ. Wah kita bisa gak enak hati begitu ya, karena kita belum dewasa dalam hal itu saudara. Nah intinya adalah pada segala waktu kita harus berdoa. Doa adalah nafas kehidupan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat, saudara. Saudara, doa hanya untuk berkat saja. Tuhan Yesus berkati aku dengan tubuh yang gemuk, dengan yang sehat, tapi ya jangan yang kurus terus kemudian sakit-sakitan, atau gemuk juga sakit-sakitan. Yang sehat saja Tuhan. Dan juga Tuhan berikan rambut yang bagus supaya tidak rontok, supaya meskipun usia yang sudah kesono itu tetapi tetap
fresh begitu ya. Nah kita doa seperti itu, Tuhan berikan jodoh yang baik, pasangan yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan bilang, ya tergantung lu carinya yang kayak apa kan gitu ya. Kamu disuruh cari yang Maria, Sarah, kemudian ada Elizabeth, tetapi kamu carinya Siti, kamu carinya yang Jubaidah, ya udah. Jadi kan bingung saudara. Akhirnya pembimbingan juga bingung ya. Lihat situ belum mantap imannya atau bagaimana itu atau modus saja. Nah kita pusing saudara. Tetapi inilah yang menjadi doa-doa kita. Dan kita memohon supaya Tuhan memberkati kita dengan cara kita banyak doa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita bergumul, berdoa. Kalau saudara bergumul, tulis status. Aduh cabai habis nih. Suami gak kasih uang dapur nih. Dan lain sebagainya saudara. Kecuali saudara memang bisnis di situ ya. Misalnya ada banyak minuman, ada banyak makanan, ada banyak gas. Ya silahkan itu ditulis. Tetapi hal yang lain jangan ditulis itu. Aduh gua gedek sama suami, gua gedek sama istri, aduh anak udah diomelin berkali-kali, tetap aja nggak berubah. Nah itu jadi orang jadi tahu semuanya. Gitu loh saudara. Jadi pahami bahwa ada dapur, ada halaman, ada ruang tamu, ada dapur kotor, dan ada dapur bersih. Saudara mau buka yang mana itu? Yang bersih kan? Kenapa buka yang kotor mulu? Jadi membuat kita, ya elah si bapak, kemarin mahkotbahnya keren. Nah setelah baca statusnya, aduh saudara. Nah saya pikir ini adalah tahun yang baru, dan kita harus menjaga tidak cuma mulut kita, tetapi jari-jari kita. Nah pada skala waktu kita harus berdoa. Mengapa? Yang pertama adalah dikatakan dalam Lukas 22 ayat 40 bahwa pencobaan itu tidak pernah sirna saudara. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan selalu ada menghampiri saudara. Tetapi indahnya kita tidak pernah bisa jatuh oleh karena pencobaan, karena kita orang yang berdoa. Saudara, siapa yang merasa bahwa setiap hari doa lebih dari satu kali, angkat tangan. Doa apa aja? Doa pagi, doa siang, doa malam, doa makan bakso, kemudian doa makan keripik, doa mau jalan. Oh lebih pak dari 3. Ya doa khusus, doa puasa, mendoakan teman-teman kita yang lagi angot dan lain sebagainya saudara. Nah kami ini mengatasi banyak hal, tetapi saya meminta roh pengampunan daripada Tuhan supaya kami tetap sabar. Kau gak kurus lagi nanti saudara. Nah saya bersyukurlah Tuhan kasih pertahanan yang luar biasa, juga istri yang bijak mengatasi apapun juga. Untuk itu karena doa kita kepada Tuhan. Waktu saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan. Waktu sudah bergumul, tulis medsos. Ya. Jadi di medsos itu antara dua saudara. Kalau tidak ditulis keprihatinan kita, atau ditulis sebagai hal yang mewah atau yang membanggakan dari kita. Antara dua itu saja. Ya. Jarang yang baik ditulis baiknya, dalam keadaan susah ditulis susahnya juga. Wah orang ini sedang bergumul, lagi happy, dan lain sebagainya saudara. Kita harus hati-hati. Firman Tuhan memberikan sebuah tips. Kalau kamu banyak pergumulan, kamu harus berdoa di saat sedih. Tetapi ketika kamu bersuka, kamu harus bernyanyi. Berdoa itu antara kita sama Tuhan. Tetapi bernyanyi itu adalah kita bersuara, tapi didengarkan oleh orang lain. Betul? Nah kadang-kadang kita kebalik. Waktu engkau sedih, bernyanyilah. Tetapi waktu engkau sedang girang, berdoalah. Jadi orang ini ketemu dia susahnya yang ketahuan. Ketemu dia sedihnya yang diangkat. Ketemu dia ceritanya itu saja yang sedih-sedih. Ini kayak sinetron. Aktor bukan, pemain sinetron juga bukan gitu saudara. Tetapi ketika mengabarkan sesuatu yang buruk, kita lama-lama juga mencap seseorang. Ya. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya sebagai gembala
memberikan sebuah aturan dalam perkunjungan itu supaya waktu juga dibatasi. Termasuk waktu juga dipilih yang tepat. Kalau orang berkunjung sukanya di jam pagi, oh lagi nyuci, lagi jemur pakaian. Ibu-ibu lagi jemur, lagi minim, ya datang tamu langsung haduk begini. Nah itu gak sopan, saudara. Kemudian di jam makan siang misalnya kita datang, shalom, aduh masaknya cuma untuk 3 orang, ini tamunya 5 orang, datang mesti masak lagi. Nah saudara mesti batasin hal seperti itu. Atau menjelang makan malam, kita harus hindari seperti itu. Dan kemudian perkunjungan itu cukuplah suami istri, atau 2 ibu karena dikunjungi ibu-ibu, atau 2 bapak karena yang dikunjungi bapak-bapak. Jangan kebalik, ibu yang bergumul yang mengunjungi bapak. Waduh saudara, nanti bisa cinlok di situ ya. Nah oleh sebab itu ini pembatasan ini adalah untuk kedepannya lebih baik daripada, aduh kan lagi sibuk ya, orang sekarang sibuk loh. Apapun pekerjaan kita, apalagi warung, sebentar beli, aduh ada tamu, ada yang beli lagi. Kita lagi konsentrasi, lagi doa, tok 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 tok, ibu ada teh enggak bu? Aduh lagi doa ini. Nah makanya jamnya perlu diantisipasi dengan sangat baik. Makanya sebagai gembala saudara, saya tidak mudah untuk menunjuk orang untuk bisa mengunjungi. Karena berkunjung itu mesti mewakili gembala, mewakili gereja. Tetapi ada kala orang berkunjung bukan atas nama gereja, bukan atas nama gembala, tetapi atas nama dirinya sendiri. Dan itu membuat perkara yang tidak mudah untuk diatasi. Makanya ada beberapa orang yang lebih dekat kepada stafnya dibanding gembalanya saudara. Karena dia selalu mewakili dirinya sendiri. Tetapi tidak kepada pengurus GBS Liman. Tepuk tangan dong. Iya gitu ya. Puji Tuhan. Nah saudara, pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap manusia. Jadi pencobaan itu selalu ada. Namanya kan pencobaan saudara. Yang dicoba gitu loh. Jadi hebatnya anak-anak Tuhan, kita nggak pernah lepas dari pencobaan. Tetapi yang menjadi kemuliaan bagi kita adalah kita tidak pernah bisa jatuh. Karena kita itu kayak ditutup sama awan kemuliaan Tuhan. Jadi iblis itu kayak singa yang mengaum-ngaum di luar. Gimana suara singa? Maung. Itu maung gitu. Ya. Kemudian dia mengitari. Nah selama kita tidak membuka pintu, itu singa nggak akan bisa masuk. Dan orang berkata begini, Tuhan hari ini saya pengen lepas dari pencobaan. Dia doa sama Tuhan. Nyampe di kantor, diomelin sama bos. Aduh nggak tahu, saya udah ban 3. Udah ban hitam. Saya udah guru silat ini. Dia nggak tahu saja. Aduh kenapa begini. Akhirnya komplain sama Tuhan. Tuhan, saya kan minta dilepaskan dari pencobaan. Habis itu diminta supaya saya diberikan roh kesabaran. Apapun buah rohani yang kita minta, Tuhan kasih asa. Tuhan buat aku tidak sombong. Kita ketemu sama orang yang sombong. Kita ketemu sama orang yang tadinya baik-baik saja, tetapi dia nyombong, menyakiti saya. Ah lu gak tahu siapa gua. Waduh saudara. Nah ketika seseorang dihentak dengan asahan, besi menajamkan besi. Iya dong, masa gosok besi pakai kayu? Gak akan bisa saudara. Kayunya yang kalah. Besi sama besi. Tetapi manusia sama apa? Sesamanya. Bagi kita menghadapi kelompok kita, gak ada yang sempurna. Setiap apapun yang saya putuskan sebagai keputusan, tidak 100% jemaat maksud saya menyetujui itu. Saya tahu itu. Saya pahami itu saudara. Makanya gak semua itu saya flurkan. Bapak Ibu, Natal tahun ini akan diadakan pada tanggal 17 misalnya, Desember. Ada yang setuju? Angkat tangan. Ada yang gak setuju? Lebih banyak lagi. Aduh kita pusing lagi ngatur waktunya. Tetapi yang kita lakukan hanya
melakukan. Kita akan Natal pada 17 Desember misalnya. Dan itu orang yang gondok-gondok datang juga. Yang tadinya setuju nggak bisa. Karena saudara dari Medan datang. Pak Gem, minta izin ya. Ada saudara dari kampung. Saudara, kalau kita datang ke kampung kita sangat dihargai. Siapapun itu, bahkan kami dulu waktu saya masih kecil, seorang driver pun kami hargai. Sebagai seorang yang dalam tim itu. Padahal tim itu kan ada khusus ya. Tetapi ada drivernya. Kita hargai mereka. Tetapi ketika kita ada di kota, kita itu kayak gak dikenal. Seperti sampah yang tidak berguna. Saudara. Tetapi inilah yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Harus tetap bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Nah saudara, tantangan tidak akan pernah sirna dari kehidupan kita. Tetapi percayalah kita mengandalkan Tuhan. Pencobaan datang dari iblis atau keinginan manusia sendiri dan bermaksud membawa manusia jauh dari pusat rencana Allah. Kepada setiap kita, keluarga, itu selalu ada rencana Allah. Tetapi selalu ada penggagalnya. Kalau di bahasa Inggris kan gagaler. Jadi ada sosok penggagal, yaitu kuasa gelap. Makanya sendal ini kan tidak pernah tertipu ya. Selalu ini pasangan gitu. Tetapi waktu hari Minggu itu kenapa sendal satunya hilang? Masa satu merah satu hijau kayak layangan? Iya kan? Kita mikirin aduh, yang tadinya ban gak pernah kempes, itu kempes waktu Minggu itu. Dan lalu berpikir kenapa kita gak cek tadi malam? Iya kan? Yang mobil gak pernah mogok, tiba-tiba mogok. Wah ini antara kita harus perbaiki atau harus kita jual. Iya kan? Nah kemudian ketika biasanya angkot juga lewat, itu gak lewat. Dan kita mulai berpikir dua. Yang pertama apakah kehendak Tuhan supaya gak saya ibadah? Atau yang kedua ini memang halangan supaya saya tetap bisa menang di dalam segala sesuatu. Hari ini yang tadi pagi susah banget untuk datang ke sini siapa? Angkat tangan. Ada enggak? Yang enggak ngangkut, angkat tangan. Semuanya kita punya, saudara. Tetapi yang menjadikan kita pemenang adalah saya berusaha. Sudah mau jalan nih. Didin, siapa itu? Ya, saudara datang. Kalau kita jiwa pemenang, saudara. Maaf Bu, teman-teman, saudara, saya mau ke gereja dulu ya. Paling nanti nggak sampai jam 12 kita sudah nyampe. Ketika kita menghadapi, menyikapi seperti itu, saudara, kita tidak akan pernah coba-coba lagi. Makanya kesan pertama, itu yang paling penting, impresi namanya. Saudara pernah nggak diajak jalan pada saat saudara harus melayani? Saat saudara harus komsel atau saudara harus menghadapi ibadah. Berapa orang tuh malah sengaja loh saudara. Para kaum yang non Kristen itu kayak sengaja. Coba tuh hubungi Bang Oto tuh. Biasanya dia kan katanya WL gitu. Apa itu WL? Gak tahu saya juga. Coba aja WA. Bang, yuk kita reunian. Kemana? Ke Puncak. Jam berapa? Jam 2 sih kita. Tapi kan dari pagi mesti. Aduh, antara ini. Kalau orang punya keteguhan hati, no friend, aku nyusul aja lah. Nanti pakai motor. Masih bisa teratasi dengan itu. Nanti dia nggak akan 2 kali sudah. Meskipun 2-3 kali dia akan nyoba terus. Kasih begitu. Kenapa orang-orang selalu kalah menghadapi seperti itu? Tergantung pengalaman pertamanya. Waktu diajak bisa. Nah setelah nyampe di sana kan dia bilang, lu katanya hamba Tuhan, katanya pelayanan terus, kok bisa? Ya kan sesekalinya, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Oh gitu ya,
Enggak 2 kali, 3 kali. Oh itu mereka pakai itu. Nanti berikutnya dicoba lagi. Bang, bisa nggak? Kemana? Antar teman kita ke bandara. Hari apa? Hari Minggu itu kira-kira jam 9 lah kita jalan. Waduh, jam 9. Udah susah nolaknya. Waktu nolak, nanti akan dikasih loading yang pertama. Kemarin kau bisa, sekarang nggak bisa. Lu sok suci lu. Akhirnya orang menjadikan kita nggak enak, saudara. Tetapi lebih baik nggak enak sama manusia daripada nggak enak sama Tuhan. Setuju? Harus begitu dong, saudara. Kalau hari ini hujan tadi, wah, kira-kira kalau tadi hujan dari pagi, siapa yang terancam nggak hadir? Pasti ada loh, saudara. Kami mah enak tinggal turun. Nah, saudara yang ada di Sawangan Masri itu, mesti siapin jas hujan lah. Makanya istriku lebih suka pakai mobil, kan nggak mesti pakai helm, nggak pakai apa, wah macam-macam gitu ya. Ribet kata dia. Ya wanita itu memang sudah ribet, jadi nggak mau ribet. Tetapi itulah yang saya pikirkan bahwa banyak yang harus kita atasi sehingga kita sampai di tempat ini adalah untuk meneruskan rencana Tuhan atas hidup kita. Semua kita ada dalam rencana Tuhan. Saya percaya itu. Saya lahir di Lampung dan saya gede kemudian tidak pernah punya cita-cita waktu itu. Kami banyak keterbatasan. Puji Tuhan waktu itu tahun 91-an kami ada kayak beasiswa bagi anak-anak hamba Tuhan. Di zaman Om Ho, Dr. H.L. Senduk. Masih ada. Zaman saya beasiswa itu bukan karena pinter, karena nggak punya duit, saudara. Setiap itu ditagihin uang sekolah dan sebagainya, uang kuliah maksud saya. Nah, bersyukur akhirnya saya sampai di pelayanan di Pamulang, Kebayoran, kemudian kecantol sama mantan pacar, sehingga setelah dari Bandung kami memutuskan ditarik sama orang tua untuk ke Depok, saudara. Nah, waktu saya hadir kan ada beberapa orang terganggu tuh. Gila, kita udah setia berapa lama? Ini menantunya barusan saja lulusan sekolah teologi lagi. Waduh, ancamannya gede itu, saudara. Saya merasa itu dan saya udah tahu itu. Ya udah. Makanya saya ngambil keguruan waktu itu bersama saudara Irwan Siagian waktu itu, dia lagi kedaftar. Oh, dia udah PNS sekarang. Kalau saya PNS-nya bukan ke ini, tetapi ke Tuhan saja. Saya full time gitu ya. Akhirnya saya daftar, saudara. Banyak itu ada beberapa sekolah, kemudian yang panggil pertama itu adalah Ketapang. Akhirnya saya masuk di situ. Beberapa hari kemudian penabur nelpon lagi. Pak Sigit, ini ada lowongan buat Bapak karena ada seseorang yang harus digantikan. Pak, kalau sudah masuk nanti tidak cuma sebagai guru yang sementara, tetapi bisa menjadi tetap, Pak. Waduh, saya lagi tulus, lagi polos waktu itu. Saya sudah di Ketapang, gak enak kalau saya tinggalkan Ketapang. Akhirnya saya hampir 8 tahun sampai guru tetap, saudara. Itu untuk menunjukkan bahwa saya tidak di situ. Beberapa tahun saya tunjukkan teman-teman semuanya yang lama, saya nggak ambisi di situ. Sampai orang tua juga, Git, kamu PDM nih. Kalau dulu kan Pendeta Muda, sekarang Pendeta Madya. PDM, untuk apa PDM? PDP juga udah cukup, paling main musik, ntar kadang khotbah, habis itu main musik lagi, udah saya jadi guru aja. Terus itu disampaikan, tolonglah. Sampai kepada teman-teman, udah Pak Sigit, udah waktunya. Dan benar ada hal yang memang harus saya teruskan, jadilah seperti ini. Dan saya bilang ini bukan kebetulan. Bukanlah sebuah korban insiden, bukan. Bukan itu. Tetapi memang rencana Tuhan yang mengalir atas hidup saya. Dan saya sama istri itu memang satu-satunya yang dipanggil. Hanya engkau yang bisa menyelamatkan keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Betul? Gak ada keluarga yang sempurna. Cari di muka bumi. Orang di medsos itu, saudara sekalian,
nggak tahu dapur kotornya, saudara. Ternyata berapa tahun mereka pisah. Oh, ternyata seperti itu. Oh iya. Wah, kalau memang di depan media, wartawan itu sangat mesra. Tetapi kok di rumah kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Tersedia upah bagi mereka yang tetap mengasihi Allah dan bertahan di dalam pencobaan yang dialaminya. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan 1, 2, 3, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagia atau diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan itu terus-terusan tahan, saudara. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Tetap bertahan. Tetap kekeh, kata orang Sunda. Akhirnya ketahuan bahwa dia sudah tahan uji. Dan saya melihat ada beberapa orang di sini sudah ada di level ini, sudah tahan uji. Masa bodoh, kata orang. Masa bodoh gereja di sana. Masa bodoh yang lain-lain. Yang penting sekali GBS 56, tetap GBS 56. Semoga nggak berubah, saudara. Sekali GBI, tetap GBI. Kecuali hal-hal esensi. Nah, kadang-kadang orang hanya hal yang sedikit saja. Karena aturan, orang bisa pindah gereja. Oleh karena sikap daripada gembala, orang pindah gereja. Oleh karena ada orang yang di situ yang dia benci, maka dia pindah gereja. Saya katakan, saudara, justru ini kita diuji. Bagaimana saya mau taat kepada orang yang saya tidak suka. Itu baru hebat, saudara. Itu profesional. Betul? Di ketenaga kerjaan begitu, saudara. Saya nggak suka sama bos, tetapi gaji dari dia. Oh, saya mesti hormat dong. Mesti profesional. Dia suruh apapun saya nggak membangkang. Saya kerjakan sesuai deadline. Ini bos, selesai. Makasih ya nak. Iya bos, thank you. Tetapi kita, saudara, kita jarang di formal. Makanya ketersinggungannya sangat tinggi hati kita. Betul? Jadi ketika seseorang ada sebuah kelemahan ada di situ, orang jadi meratap hati. Saya tidak maulah bersama dia. Loh, kita kan orangnya sedikit. Kalau kita lengserkan satu, kita mau cari susah, saudara. Makanya ketua-ketua komisi kan belum ketemu semua ini. Saya tunggu sampai nanti Februari lah, supaya kita bisa jalankan itu dengan baik. Tetapi segera komisi akan mulai. WBI sudah, sekolah minggu sudah perdana di atas, dan nanti WBI Jumat ini, dan kemudian nanti untuk profesi minggu keempat. Mereka sudah tetapkan itu di gereja. Tetapi di tempat lain silakan saja sesuai budget dan juga kerinduan masing-masing. Apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Jangankan nyawa, saudara. Perasaan kita aja tidak bisa kok disentuh. Ada beberapa karakter, apalagi pragmatik. Wah, itu saudara, kalau orang ngomong kayak setajam pisau, saudara. Jadi orang sambil ngobrol, dia ngeliat, kemudian paling lagi, wah itu masih ngomongin saya itu. Nah, pragmatik itu saya. Orang pragmatik jarang yang bisa jadi pemimpin. Tetapi puji Tuhan, oleh proses Tuhan, para pemimpin rohani itu memiliki empat-empatnya. Kolerik punya untuk menegur orang. Sanguin punya untuk menghibur orang. Dan kemudian melankolis dia punya untuk sebuah rencana yang tertib. Pragmatik juga punya karena melayani harus dengan hati, dengan perasaan. Kalau kita sedang telepon saudara, kita bisa marah. Tetapi ketika dia datang, kenapa bu gak bisa hadir? Aduh pak, saya bensinnya tinggal sedikit. Saya berpikir nanti yang penting nyampe saja, nggak enak juga kita orang timur. Jadi saya mesti banyak hal yang harus diatasi. Akhirnya bukan kita memarahi dia. Akhirnya sudah ini ya bu ya, jangan ngomong-ngomong. Bapak ibu sekalian, kalau saudara dibantu oleh pendeta, gembala, atau teman-teman, jangan mudah ngomong sama yang lain.
dikasih kaos retret, camp. Ih, tahu nggak? Ini kan dikasih saya. Enggak, saya beli 50.000, 100.000. Kamu dikasih doang. Wah, itu jadi pecah. Makanya yang paling bijak adalah, ya sudah, puji Tuhan ya. Terima kasih, ini adalah berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah kehendak Tuhan selalu ada. Salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah untuk menemukan apakah kehendak Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Ayat 42 mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di setiap masalah hidup kita, di setiap doa-doa kita selalu ada namanya kehendak Tuhan. Kenapa mertuaku cerewet ya? Nah, waktu mertua cerewet, apakah kita ambil sambal? Kan enggak, saudara. Tuhan, tolong saya mengerti apa kehendak Tuhan atas semuanya ini. Kenapa mertuaku cerewet banget, bawel banget begitu loh. Lalu Roh Kudus bilang, enggak nak, kamu harus dicerewetin memang, supaya kamu rajin, supaya kamu setia, supaya kamu tidak asal kehidupan ini. Oh itu ya Tuhan, thank you Tuhan. Pagi-pagi kita datang, mah cerewetin gua lagi loh. Wah, kok beda ini? Biasanya lu nolak untuk dicerewetin, dibawelin. Ini minta dibawelin. Kenapa? Ya Tuhan bilang bahwa ini baik bagiku. Nah saudara, saya percaya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang tumbuh daripada kebawelan orang tua, daripada kebawelan teman-teman kita, kebawelan kakak kita, abang kita, kebawelan adik kita, dan juga kebawelan Pak Gembala terhadap saudara. Orang bawel itu karena sayang, saudara. Kalau orang nggak sayang, biarin aja, nggak usah diomelin. Nanti jatuh sendiri. Puji Tuhan. Jadi salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah untuk menemukan apakah kehendak Tuhan atas hidup kita sebagai orang yang percaya. Sesudah kita menemukan kehendaknya, doa juga membuat kita menundukkan diri pada apa yang dikehendakinya. Betul. Kita tahu bahwa bawelnya dia itu akan membentuk saya. Akhirnya kita tunduk, ya sudah. Kalau diomeli ya dengerin saja. Apalagi sebagai anak, orang tua atau kakek, tulang, nanggoru, itu orang yang lebih tua dari kita. Kita nggak berhak jawab-menjawab, saudara. Anak-anak sekarang diomelin A sampai C, jawabnya A sampai Z, saudara. Pusing kita ngomong. Kita mikirin, nak, kamu jangan gitulah. Jadi orang tua tuh selalu punya rumusan di sini untuk kebaikan anak. Kalau ditanya, nak, kenapa pulang malam? Iya malam. Wah, anjang deh. Gitu ya. Karena apa? Karena kebiasaannya anak itu sebelum selesai dia presentasi, kita udah cut. Itu yang membuat mereka sakit. Waktu saya misalnya ada Yafet nih, malam kan dia orang malam sekarang. Dia sekolah di IKJ, musik, habis itu suka manggung. Dia pulang bisa jam 4 pagi. Udah gemes aja di sini, saudara. Sekali waktu, aduh, ini gemes juga nggak melahirkan sesuatu yang baik. Akhirnya suatu kali malam-malam saya ke Margonda, ke Bitara. Masih ramai ya. Depok ini kota besar. Jadi antara Bogor, Citayam sama Jakarta itu sangat padat. Oke, gini ya. Oh iya. Oh berarti aman. Waktu pertama saudara ini udah gemes gitu. Kayak pengen marah dan sebagainya. Nah ketika udah nyampe, saya liatin senyum gitu ya. Gak ada yang berdarah. Mobil juga gak penyok gitu ya. Artinya, oh iya Tuhan melindungi luar biasa. Jadi yang tadinya kita pengen marah tuh malah berbelas kasihan. Apalagi Yafet kalau saya tanya, saya agak desek, itu presentasinya panjang. Waktunya awal-awal itu saya takut kalau dia itu pendiam kayak bapaknya. Gak bisa ngomong, gak bisa bergaul. Akhirnya saya berpikir, oh dia bisa ngeband sana. Dia bisa ada di beberapa tempat itu, berarti kan bergaulan, saudara. Bukan berarti gak pandai ngomong. Saya tanya kepada sahabat-sahabatnya. Yafet pendiam, lu nggak tahu aja Pak Gembala. Dia itu paling rame tau, paling konyol. Oh berarti kalau di rumah itu udah habis ya.
Jadi kata kalimatnya udah habis kali ya. Jadi pendiam kayak gitu. Kok Jason gimana? Oh sama Pak. Dia diem aja mukanya. Soal kali suka lanjutin gitu ya. Nah, saya berpikirnya, oh iya ya. Berarti harus direka ulang. Bener nggak kita itu melakukan itu? Ya. Yang paling ini juga, Fred, kamu segera turun lah, ikut doa pagi supaya kita. Nah, anak sekarang kan berpikirnya, saya misalnya mandi jam 7, terus ngapain jam 7, 8, 9, 2 jam? Ngamar, terus kemana, makan, kayak enggak ini. Lebih kepada, ya udah saya bangun jam sekian, mandi, pas itu waktu. Bapak Ibu, jangan begitu ya. Kalau misalnya masih ada di jauh di sana, wah saya pengen kayak Pak Gun bilang itu. Saya mau bangunnya jam 7 misalnya, telat. Tetapi orang tua pasti nggak bangun jam segitu. Saya pun udah susah. Saya tidur semalam apapun jam 5:30 itu udah nggak bisa, puyeng kayak apa tetap nggak bisa tidur. Akhirnya udah bangun aja, siap gitu. Nah, menemukan kehendaknya bisa kita lakukan dengan menemukan di dalam Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab, saudara. Siapa yang sudah rajin baca Alkitab? Saya sering kasih itu wejangan melalui firman Tuhan di medsos kita, saudara. Dengan selalu mengasah kepekaan rohani kita kepadanya. Kepekaan rohani itu penting untuk kita asah terus. Namanya kepekaan itu adalah suara audible, saudara. Tuhan bicara tentang apa tentang hal ini? Semakin mencari. Jadi seperti kita dengerin suara burung camar atau ombak di tengah hiruk pikuk pantai yang begitu sangat bising. Ini burung camarnya mana? Wah, ombak. Oh ini. Kita semakin peka, saudara. Amin. Dan kadang-kadang setiap hari kita dituntun. Nah, kau jangan mandi dulu lah. Kamu doa dulu sama Tuhan. Aduh Tuhan, capek nih. Ya udah agak cepat saja nanti disambung ya. To be continue. Sekarang yang ketiga, saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena kelemahan kita selalu nyata. Lukas ayat 22 ayat 45 mengatakan lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, tidur orang itu juga tertulis dalam Alkitab. Tetapi ada satu tidur yang apes, eutikus namanya. Dia lagi dengerin khotbah, dia di jendela duduk, jatuh saudara. Karena ngantuk saudara. Makanya saudara jangan ngantuk kalau dengerin khotbah, nanti kayak eutikus saudara. Alasan berikutnya mengapa kita berdoa adalah karena kita memiliki kelemahan. Yesus menegaskan bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Kita banyakkan kalau manusia daging lebih emosional. Tetapi kalau manusia roh lebih sabar. Ya biarin aja. Makanya di lalu lintas itu saya banyak belajar. Orang klakson kenceng, yaudah biarin. Dia mau ke toilet duluan saja. Karena saudara saya naik motor gitu, itu kan gang dikit mobil. Ya lah kita ditutup 5 menit di situ saudara. Apalagi di Jalan Kartini ya. Itu luar biasa kalau udah macet. Nah kadang-kadang saya bawa mobil, silakan Pak. Wah itu langsung ada 20 motor tuh, cepet kan, nggak sampai 5 menit. Kita mobil mau diapa-apain, klakson sekencang apapun, nggak merubah keadaan. Tetap aja macet. Ya, nggak bisa. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, berpikir mudah saja untuk membuat orang itu senang. Doa menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita mengatasi kelemahan kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Dengan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Banyak orang berusaha dengan kekuatan sendiri. Dia akan gagal. Tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, itu kita akan berhasil. Itulah sebabnya berdoalah pada segala waktu ketika kita membutuhkan. Karena kelemahan itu bisa terjadi kapan saja. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan secara rohani. Amin. Dan sebagai penutup saudara, kenapa kita harus berdoa? Bahwa pencobaan tak pernah sirna dari hidup kita. Ketika orang lahir,
sudah memulai dengan masalah hidup dia. Makanya kita harus berdoa. Yang kedua, kehendak Tuhan senantiasa ada di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya anak Tuhan, saya orang Kristen, banyak masalah. Tetapi ingat ayat tadi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cari itu. Yang ketiga, kelemahan itu selalu nyata, selalu ada dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Mari Bang Rusel siapkan lagu sebelum kita melakukan firman Tuhan ini. Mari para pemain musik segera ke depan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur pada saat pagi ini boleh ada dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah kekuatan Tuhan melimpah atas kami, membuat kami bisa berhasil menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Haleluya. Tampilkan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama mengalir. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa, bukan tenang, bukan bersama-Mu. Sekali lagi kita sembah Tuhan, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Ampuni segala apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni apapun yang kami tuliskan, apapun yang tidak berkenan di mata-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan, atas setiap perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan, supaya ada damai sejahtera, ketenangan dan jiwa kami Tuhan. Mengampuni setiap keluarga, mengampuni setiap kami apapun itu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan mengalir atas setiap kami, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
dan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya akan mendoakan setiap jemaat Tuhan, tetap angkat tanganku di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, ampuni mereka Tuhan, atas setiap perkataan, perbuatan, tulisan, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami sudah memasuki tahun yang baru, supaya kami memiliki hati yang baru, memiliki pemikiran yang baru, memiliki konsep yang baru. Kami boleh hormat kepada gereja Tuhan, kami hormat kepada pelayan pekerjaan Tuhan, dan kami menghormati apapun keputusan gereja. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur firman Tuhan sudah kami dengar. Bila kami mengerti, memahami, dan kami mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita berdoa sama, kita akan mendengar kesaksian dari baik, pada saatnya kita